Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, pagi hari ini kita siap untuk puji nama Tuhan. Siapa di sini yang udah nggak sabar untuk puji nama Tuhan? Coba lambaikan tangannya semuanya. Wah, puji Tuhan, semuanya udah pada semangat ya. Oke, kalau kayak gitu, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi puji nama Tuhan. Kakak Enji ada gerakannya. Semuanya semangat untuk ikutin gerakan Kakak Enji ya. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. Sekali lagi. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I'm gonna sing tonight. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. Because of Jesus. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. Sekali lagi. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. Sekarang dance. I wanna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. Sing, sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. Because of Jesus. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. Because of Jesus. Sekarang dance. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus. Haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau datang ke dalam hadiratnya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, hati yang penuh dengan ucapan syukur karena kami sama-sama boleh kembali lagi Tuhan. Kami boleh kembali memuji, meninggikan nama Tuhan. Tuhan, kami membawa setiap hati kami, setiap diri kami, setiap pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami ingin pagi hari ini Tuhan yang boleh berkarya di atas kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kata pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan, amin. Adik-adik, siapa yang di sini semua nih, adik-adik yang ada di rumah, bersuka cita karena kita sebagai anak Tuhan? Coba, yang bersuka cita, yang senang buat jadi anak Tuhan, coba pegang hidungnya, pegang matanya, pegang mulutnya. Lama-lamakan tangannya, puji Tuhan. Oke, kalau jadi anak Tuhan itu boleh bohong gak sih adik-adik? Gak boleh ya, karena anak Tuhan itu selalu menjaga kekudusan hati, selalu dipenuhi dengan kejujuran. Kita angkat satu pujian ini yuk. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Adik-adik, Kakak Inji mau mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan melakukan transfer dana melalui nomor rekening yang tertera pada layar gadget adik-adik semuanya. Kakak Inji juga mau ngajak adik-adik semua nih di Zoom santai bersama kata yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam sampai setengah 9. Adik-adik boleh loh ajak teman-temannya, ajak kakaknya, adiknya, ataupun saudara-saudaranya yang lain dalam Zoom santai bersama kata ini. Dan jangan lupa juga untuk membagikan link video YouTube hari ini kepada mereka juga ya, supaya mereka juga boleh diberkati melalui ibadah kata pada pagi hari ini. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau tadi kami sudah menari bersama, bernyanyi bersama, meninggikan nama Tuhan. Itulah kesukacitaan bagi kami semua ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Kau yang boleh bertahta Tuhan di atas setiap hati kami. Kami membawa setiap kerinduan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membuka telinga kami lebar-lebar, hati kami lebar-lebar, biar Tuhan boleh bekerja sebebas-bebasnya. Pakai juga kakak-kakakku yang akan membawakan firman-Mu, biar Tuhan setiap firman yang boleh keluar dari mulut kakak-kakak yang bertugas boleh merupakan kebenaran yang daripada firman-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Ya, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk mengawali firman Tuhan hari ini, kakak mau bercerita. Dan cerita ini diambil dari sekelompok binatang yang sangat kecil ukurannya. Dan kalau kemana-mana, biasanya mereka itu suka berkelompok alias bersama-sama. Ada yang bisa tebak binatang apa itu? Dia adalah semut. Nah, adik-adik tahu kan, semut itu biasanya kalau kemana-mana, apalagi kalau sedang mencari makan, itu biasanya mereka itu bersama-sama. Dalam satu kelompok mereka berbaris mencari makan. Nah, cerita ini diambil dari satu kelompok semut, di mana dalam kelompok semut itu diketuai oleh ratu, namanya Ratu Semut. Ratu Semut inilah yang menjadi pemimpin dari anggota semut yang ada di dalam kelompok itu. Mungkin puluhan, mungkin ratusan. Nah, di dalam kelompok semut itu juga terdapat satu anggota semut yang ukurannya paling kecil di antara teman-temannya. Wah, bisa dibayangin nggak adik-adik? Semut aja udah kecil. Nah, si semut ini adalah yang ukurannya paling kecil, namanya Pompi. Dia adalah semut terkecil di dalam kelompoknya. Wah, kasihan banget ya adik-adik. Nah, suatu hari Ratu berkata kepada anggota-anggotanya, "Semut-semut, ayo berkumpul. Sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan makanan, karena persediaan makanan kita sudah mau habis, sudah menipis." Lalu Poppy sadar bahwa dia adalah semut yang badannya paling kecil. Oleh karena itu dia berkata kepada Ratu, "Ratu, badan aku itu kecil banget. Gimana kalau di tengah-tengah sedang mencari makanan, ada musuh yang datang menyerang?" Kata Pompi kepada Ratu. Lalu Ratu menjawab, "Tenang saja Pompi, karena kalian akan dijagain oleh Hercules.
Hercules adalah semut penjaga. Tuh, bisa dilihat kan dia membawa tombak untuk menyerang ketika semut-semut itu bertemu dengan musuh, misalnya laba-laba. Nah, si Hercules inilah yang akan berperang dan menjaga sekelompok semut-semut yang lain. Oke deh, kalau gitu kata si Pompi. Dan mulailah pencarian makanan dimulai. Pompi dan semua teman-temannya berkeliling mencari makanan yang ada di sekitar mereka. Hingga suatu saat mereka melihat, wah, itu ada coklat jatuh tuh. Lumayan tuh, walaupun coklatnya udah tinggal sepotek, udah bekas gigitan manusia, udah bisa lumayan untuk makanan semut beberapa hari ke depan. Akhirnya Pompi dan teman-teman langsung bekerja sama, mereka menghampiri coklat-coklat itu dan membawanya ke markas. Di tengah-tengah mereka sedang berusaha mengangkat coklat-coklat itu, ternyata Hercules berkata, ada musuh datang, ayo cepat bersembunyi, bersembunyi, bersembunyi. Wah, Pompi dan teman-temannya langsung kabur, langsung berpencar dan mencari tempat yang aman, mereka bersembunyi dari musuh. Hercules berkata, ada laba-laba datang, ayo bersembunyi. Semut-semut lain pun mulai berlari dan meninggalkan coklat itu. Lalu beberapa menit kemudian, Hercules kembali mengumpulkan Pompi dan teman-temannya dan Hercules mengarahkan ke arah yang lain. Pompi yang berada di barisan paling belakang menoleh. Wah, coklatnya udah nggak ada. Apa laba-laba itu ya yang makan, pikir Pompi. Lalu Pompi dan teman-temannya mulai mencari makanan lain. Tetapi mereka mulai menemukan kesulitan karena setelah beberapa jam mereka mencari, mereka tidak menemukan makanan di sekitar mereka. Ketika mulai menyerah, tiba-tiba terlihat dari jauh, apa ya itu merah-merah? Wah, ternyata itu ada sebuah apel jatuh di rerumputan. Nah, saat Pompi dan teman-temannya sudah bersemangat lagi nih, wah kita harus berhasil nih kali ini, kalau enggak kita beberapa hari ke depan gak ada makanan untuk kelompok kita. Pokoknya kita harus berhasil, kata Pompi. Saat mereka mulai mau mengangkat apel itu, tiba-tiba Hercules berkata lagi, ayo semut-semut, lari, lari, ada laba-laba datang lagi, ayo cepat kabur, kabur, kabur. Akhirnya Pompi dan teman-temannya kabur semua mencari persembunyian yang aman. Nah, Pompi karena badannya paling kecil, dia akhirnya dengan mudah, udah dia sembunyi aja lah di dekat situ, di dekat apel itu tadi. Dia bersembunyi di balik daun-daun. Lalu dia mau melihat nih Hercules melawan laba-laba. Tapi kemudian Pompi terkejut dengan apa yang dia lihat. Karena apa? Ternyata Hercules itu tidak melawan laba-laba. Dia mengusir semut-semut yang lain termasuk Pompi karena Hercules ingin menikmati apel itu sendiri. Hercules memakan apel itu sendiri. Hercules berbohong. Dia bilang kepada kelompoknya ada musuh datang, padahal dia ingin menikmati apel itu sendiri. Pompi melihat itu sangat kecewa dan setelah itu Pompi pulang. Pompi melaporkan kepada sang ratu dan Hercules pun mengakui kesalahannya, mengakui bahwa dia telah berbuat salah kepada Pompi, kepada Ratu Semut, dan kepada anggota semut lainnya. Waduh, adik-adik, apa yang dilakukan Hercules itu salah ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Hercules telah berdusta, alias berbohong, mengatakan apa yang tidak sebenarnya. Dia tidak mengatakan kebenaran, melainkan mengatakan kebohongan. Hercules telah berdusta. Dan apa yang dilakukan Hercules itu merugikan orang lain. Kalau saja Pompi tidak melihat Hercules memakan apel, setelah itu Hercules akan mengulangi kesalahannya lagi. Dan sekelompok
Semut-semut itu tidak mendapat persediaan makanan untuk bulan-bulan ke depan. Hercules telah berdusta kepada kelompok semutnya dan sangat merugikan. Jadi ingat ya adik-adik, di dalam Alkitab juga ada loh yang berdusta dan merugikan semua manusia, bahkan kerugiannya itu terus berjalan sampai hari ini. Siapa? Siapa yang berdusta? Adik-adik tahu? Dia adalah si iblis. Ingat gak adik-adik? Iblis itu mengawali dusta yang ada di bumi ini, yang ada di dalam kehidupan ini. Iblislah yang mengawalinya. Dia berdusta kepada Hawa di Taman Eden. Iblis berdusta apa sih? Nih, kalau adik-adik baca di dalam Kejadian 3 ayat 4-5, itu tuh iblis ngomong ke Hawa. Hawa, Allah bilang nih, kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu bakal mati. Enggak kok, kamu nggak bakal mati. Bahkan kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu bakal tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Di sini iblis telah mengelabui Hawa agar Hawa jatuh ke dalam dosa, agar Hawa tidak menaati firman Tuhan, tidak menaati perintah Allah. Adik-adik tahu ya bahwa Allah itu memperbolehkan Adam dan Hawa untuk makan semua buah-buahan yang ada di Taman Eden. Tetapi satu yang tidak boleh yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi sayangnya Hawa itu terbujuk oleh iblis. Bahkan setelah Hawa memakannya, Hawa memberikannya juga ke Adam dan Adam juga ikut-ikutan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan akhirnya apa? Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari Taman Eden, dan disitulah manusia jatuh dalam dosa. Jadi adik-adik sekarang tahu ya, bahwa di dalam kehidupan ini siapalah yang mengawali dusta? Siapalah yang mengawali adanya kebohongan? Dia adalah si iblis. Maka dari itu adik-adik, iblis itu disebut, selain dia adalah pendusta, iblis itu disebut sebagai bapak segala dusta. Karena dialah yang mempelopori dusta di dalam dunia ini. Jadi, siapa di sini yang suka masih berdusta alias berbohong? Aduh, adik-adik, ayo kita cepat bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan berubah ya adik-adik. Jangan mau adik-adik terjebak dalam dosa berdusta ini. Karena kalau adik-adik berdusta, artinya adik-adik sudah menjadi anak si iblis. Kak yakin gak ada yang mau kan jadi anak iblis? Coba di sini yang anak Tuhan angkat tangan. Kalau anak Tuhan artinya kita harus berlaku, bersikap seperti Tuhan. Kita tidak boleh berdusta, karena kalau berdusta, adik-adik bukan anak Tuhan, tetapi anak si iblis. Yuk, sekarang buka Alkitabnya yuk. Kita baca di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, sampai di situ dulu ya adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik melakukan dusta atau berdusta, adik-adik itu sedang melakukan keinginan-keinginannya si iblis. Lalu selanjutnya, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah, di sini dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula, karena tadi seperti yang kisah Adam dan Hawa, iblislah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Karena iblis telah berdusta, telah mengelabui Hawa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itulah mengapa iblis disebut pembunuh manusia sejak semula. Dan iblis itu tidak hidup dalam kebenaran. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau kita berdusta, kita itu mengatakan apa yang tidak benar. Kita mengatakan kebohongan. Nah, di sini iblis dikatakan, iblis itu kenapa disebut pendusta? Karena di dalam dia itu tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta,
ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis itu ingin berkata-kata sesuai keinginannya sendiri aja. Firman Tuhan berkata A, tapi iblis membelokkannya jadi B. Atau firman Tuhan berkata tidak boleh malas, tapi iblis selalu membujuk manusia, ayo malas aja. Nah, iblis itu selalu berkata dusta, selalu berkata yang sesuai dengan keinginannya saja, bukan keinginannya Tuhan. Itulah mengapa selain dia pendusta, dia disebut juga bapa segala dusta. Nah, sekarang kita baca yuk ke ayat lain. Buka Alkitabnya, kita buka kitab Yeremia. Yeremia 9 ayat 5. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Jadi, ketika kita berdusta, di sini dikatakan kita sedang menipu orang lain. Dan perkataan kita itu tidak benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Nah, ini nih, hati-hati adik-adik. Ketika kita satu kali berbohong, satu kali berdusta, iblis akan terus membujuk kita untuk membiasakan diri kita untuk terus berdusta. Sekali berbohong, ditutupin dengan kebohongan lain, ditutupin lagi, terus menumpuk kebohongannya. Jadi lama-lama kalau kita sekali berdusta, hati-hati adik-adik, kita akan terbiasa untuk berkata dusta dan malas untuk bertobat. Misalnya nih, kakak kasih contoh. Misalnya saat ini kakak sedang ujian, lalu kakak pulang telat. Sebenarnya kakak pulang telat karena jalan-jalan sendiri keliling Bandung. Tetapi kakak bilangnya ke mama kakak, "Ma, aku telat pulang karena aku dari tadi belajar di rumah si Siti, teman kakak." Satu kebohongan. Lalu mamanya nanya, "Oh, dari tadi kamu di rumah Siti? Ya udah, mama mau telepon dulu ke mamahnya Siti, mau bilang makasih dari tadi anak mamah ada di rumahnya." Nah, kakak pun panik karena sebenarnya kan kakak nggak ke rumahnya Siti. Lalu kakak mengeluarkan dusta kedua. Enggak, Ma, enggak ada Mama Siti. Mama Sitinya lagi keluar kota. Kebohongan kedua. Loh, emang keluar kota kemana? Ke Bali, Ma, ke Bali. Kebohongan ketiga. Nah, begitulah adik-adik, kalau kita sekali berbohong, sekali berdusta, lama-lama kita akan menutupi dusta itu dengan dusta lain. Lalu dusta ini ditutupin dengan dusta lain. Nggak selesai-selesai. Dan adik-adik terjebak dalam kebiasaan berdusta. Tuhan Yesus itu sayang banget sama adik-adik, maka dari itu pada hari ini Tuhan Yesus ngingetin adik-adik untuk stop berdusta. Jangan mau terjebak dalam dosa berdusta. Seperti yang Allah juga telah nasihati kepada bangsa Israel. Dalam 10 hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, dalam hukum ke-9-nya itu berkata, jangan mengucapkan saksi dusta. Jadi dari zaman bangsa Israel, Allah itu sudah memperingati manusia bahwa jangan mau kita terjebak dalam dosa berdusta. Jadilah anak-anak yang mau mengatakan sebenarnya, mengatakan dengan jujur. Kita tidak boleh menjadi anak-anak yang suka membohongi orang tua, membohongi teman-teman, tidak boleh ya adik-adik, karena Tuhan itu sedih loh melihat anak-anaknya kok kayak anak-anak iblis, suka berdusta. Tuhan gak mau. Lebih baik nih adik-adik seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 37. Jika iya, katakan saja iya, dan jika tidak, ya hendaklah kamu katakan saja tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, kalau di luar itu berasal dari si jahat. Apa yang sebenarnya iya, katakan saja iya. Apa yang sebenarnya tidak, katakan saja tidak. Oke adik-adik, janganlah menjadi anak-anak yang suka berdusta, suka berbohong, karena selain dusta kita itu dapat merugikan orang lain, dusta itu juga merugikan kita tentunya karena kita melakukan dosa, kita jatuh dalam dosa, dan upah dosa ialah
maut. Jadi jangan mau berdusta ya. Yuk sekarang kita baca ayat hafalan kita, diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi, ini diambil dari 10 hukum Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan hukum ke-9-nya di dalam Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke adik-adik, jangan dilupakan firman Tuhan-nya, dilakukan setiap hari. Dan sekarang kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Engkau mengajarkan kami, Engkau mengingatkan kami, agar kami tidak menjadi anak-anak yang suka berdusta. Kami tidak ingin seperti iblis yang berdusta mengelabui Hawa. Kami tidak ingin seperti Hercules yang mengelabui, yang berdusta kepada kelompok semut-semutnya. Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang jujur, kami ingin mengatakan kebenaran, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang tidak suka berdusta, tidak suka berbohong, melainkan selalu jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang indah ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, aku mau mengajak teman-teman semua untuk mengikuti ibadah Paskah Anak GPKBI yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Pukul 4 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dengan tema Yesus mati bagiku, aku hidup baginya. Oh iya teman-teman, ada lomba storytelling juga loh. Kalian cukup bercerita tentang peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, serta maknanya bagi kalian. Gampang kan? Pastikan teman-teman segera mendaftar. Jangan sampai ketinggalan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.